kisah pesugihan juragan bakso yang terungkap oleh pengunjung. Bagi sebagian orang, bakso merupakan makanan yang kelewat enak. Hampir semua kalangan menyukai makanan satu ini. Selain karena harganya yang terbilang murah, cita rasanya juga cocok dengan lidah orang Indonesia. Keadaan itu betul-betul membawa keberuntungan Pak Rudi. Telah sejak 5 tahun terakhir, ia membuka sebuah warung bakso di pasar yang letaknya tak jauh dari tempatnya tinggal. Setiap hari, warung baksonya selalu dipenuhi pengunjung. Tak ayal, di tahun kedua pendiriannya saja, Pak Rudi berhasil membangun banyak cabang bakso yang tersebar di berbagai titik di kabupaten. Ia menamai warung baksonya, Bakso Pak Rudi. Di tempatnya tinggal, para tetangga mendapati Pak Rudi sebagai pebisnis kuliner yang hidupnya mentereng. Ia memang kaya raya, namun, melihat Pak Rudi yang memiliki lebih dari 3 mobil mewah, lengkap dengan bangunan rumah yang super megah. Orang-orang berpikir bahwa itu terasa tak masuk akal jika dihasilkan dari seorang pedagang bakso. Meskipun yang mereka maksud adalah pedang sesukses apapun. Oleh warga sekitar pula, Pak Rudi dikenal sebagai orang yang tak suka bergaul. Ia lebih sering berada di dalam rumah dan tak menampakkan diri pada acara-acara umum paling penting sekalipun. Namun, setiap ada kesempatan untuk beramal, Pak Rudi selalu menyumbangkan uangnya. Bersedekah, jumlahnya juga tak tanggung-tanggung. Namun tetap saja, ia tak pernah menampakkan diri dalam interaksi sosial orang-orang sekitarnya. Menurutmu apa, sih, yang terjadi sama keluarga Pak Rudi? Aku juga nggak tahu, Don. Jawab Agus singkat. Ia teman Doni, warga mengenal Agus sebagai pemuda soleh yang tak terlalu suka bicara. Ia sering diminta untuk menjadi imam masjid maupun memimpin acara yasinan dalam berbagai kesempatan. Dalam berbagai desas-desus pun, ia memilih untuk tak ikut campur. Menjaga lisan, alih-alih menelusuri pertanyaan temannya lebih jauh. Agus selalu menjawab kegelisahan Doni dengan mengajaknya makan di warung baksonya Pak Rudi. Tak menunggu lama, berangkatlah keduanya menuju warung itu. Sesampainya di sana, mereka menyapa Pak Rudi yang sedang menjaga kasir lantas memesan 2 porsi bakso. Sesaat setelah Agus dan Doni sampai di warung, Pak Rudi langsung menghindari mereka. Tampak sekali ia tak mau diajak mengobrol, ia hanya mempersilakan Agus dan Doni makan, dan ia pergi ke dapur, belakang warungnya. Bakso datang, Agus dan Doni telah bergairah untuk menikmatinya. Namun, tak berlangsung lama, di tengah kesempatan makan itu ada sesuatu yang terjadi. Secara tiba-tiba, Agus memuntahkan lahapan bakso yang baru saja ia makan. Ia merasakan ada sesuatu yang ganjil. Bukan soal rasa, melainkan soal lain, sebagai orang soleh, kemampuan merasakan hal-hal semacam itu disebut Agus kebeningan batin. Melihat temannya, Doni hanya kaget, namun, ia lantas melakukan sesuatu yang penuh dengan kenekatan. Melihat apa yang ada di dalam panci besar tempat Pak Rudi meletakkan baksonya. Kebetulan, saat itu tak ada yang menjaga gerobak bakso di warung itu. Jangan, kata Agus, namun tetap saja, Doni tetap melakukan apa yang telah jadi niatannya. Maka betapa kagetnya Doni, saat melongok ke bawah, ia dapati panci bakso penuh dengan banyak tikus yang masih hidup. Selain itu, secara samar-samar, Doni juga melihat beberapa kertas yang terbuntal plastik dan dimasukkan ke dalam panci. Ia tidak bisa membaca secara rinci apa yang tertera di kertas itu. Sebuah tulisan seperti memakai sebuah bahasa dan huruf yang asing, lebih mirip mantra pesugihan. Melihat semua dengan mata kepalanya sendiri, sebagaimana Agus, Doni juga mual. Ia lantas langsung mengajak Agus pulang dan berjanji mengabarkan apa yang telah ia lihat kepada banyak orang. Sejak saat itu, keduanya berjanji pada diri sendiri untuk tak pernah makan di warung bakso Pak Rudi.